Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, yaitu dalam seri kuliah teknik tenaga listrik materi 7 tentang rangkaian RL paralel pada arus bolak-balik. Rangkaian RL paralel, R dan R paralel, beda tegangan pada R dan L adalah sama besar arah dan arah fasor. Rangkaiannya seperti berikut, yaitu ini ada R dan ini L atau XL nantinya. Nah, maka di sini akan mengalir arus sebesar IS dan di sini akan mengalir arus sebesar IR dan ini sebesar IL. Rangkaian paralel AC maka berlaku penjumlahan vektor dari arus, ya. Ini IS sama dengan arus IR ditambah vektor arus IL. Pada pembahasan RLC materi sebelumnya diketahui bahwa pada R arah fasor IR dan VR itu adalah sama. Sedangkan untuk L arah fasor VL itu mendahului sebesar pi/2 atau 90 derajat dari arah IL. Untuk rangkaian paralel beda tegangan pada masing-masing komponen adalah sama besar dan arah, maka arah tegangan akan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan diagram fasor dari vektor IS sama dengan vektor IR ditambah vektor IL. Kita tahu pada pembahasan sebelumnya, yaitu RLC materi sebelumnya, diketahui bahwa R sama dengan VR, ya, arahnya, dan arah L adalah arah fasor VL mendahului sebesar pi/2 dari arah VL. Nah, sehingga saya dapatkan di sini VS, vektor VS sama dengan vektor VR sama dengan vektor VL sama dengan yaitu V sin VSM, berarti ini amplitudo VSM sin omega T. Ini adalah sumber tegangan yang diberikan. Sedangkan IR, ya, berarti di sini IR maksimum atau amplitudo, ya, atau ini IR, berarti arus pada R. Kita tahu bahwa VSM sin omega T dibagi R, sehingga sama dengan ini konstanta VSM per R sin omega T. Sehingga saya dapatkan bahwa amplitudo dari arus R atau IRM itu sama dengan VSM per R. Sedangkan untuk IL berarti VSM per XL sin omega T min pi/2 karena arusnya terlambat, ya, sebesar pi/2 atau sama dengan min VSM per XL cos omega T. Ini adalah aturan dari kalkulus, sehingga saya dapatkan bahwa amplitudo IL atau ILM maksimum itu sama dengan VSM per XL. Sedangkan untuk XL sendiri sama dengan omega L, yaitu sama dengan 2 pi FL. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dari sinyal IR, ini IR sama dengan PS, ya, PS sin, dan dimana untuk IL di sini dia mulai dari min 1, berarti min cos, ya, bener ya, berarti dia telat 90 derajat. Nah, sehingga kalau kita gambarkan sebagai fasor, berarti kita ambil VS sebagai arah acuan, ya, kebetulan kita ambil ke arah ke atas sebagai arah acuan atau 0 derajat. Nah, maka IR sama ke atas fasornya. Sedangkan IL 90 berarti ke kanan, dia telat 90. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan secara vektor, ya, maka saya dapatkan di sini adalah IS dengan membentuk sudut, ya, sebesar theta atau psi theta, ya, kita pakai theta aja, ya, theta. Nah, maka dari diagram fasor itu akan bisa dicari, yaitu ISM berarti amplitudo dari IS, yaitu kita gunakan aturan Pythagoras karena segitiga ini siku-siku.
yaitu IRM kuadrat ditambah dengan ILM kuadrat, atau sama dengan akar dalam kurung VSM per R kuadrat ditambah dalam kurung VSM per XL kuadrat, atau VSM nya sama dikeluarin sehingga sama dengan VSM kali akar dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XL kuadrat. Dimana kita tahu bahwa ISM sebagai hukum Ohm berarti I sama dengan V per R ya. Ini R nya kita pakai Z atau impedansi. Berarti dapatkan ISM itu sama dengan VSM per Z. Z adalah impedansi atau ya, impedansi dari rangkaian RL paralel. Nah, sama dengan VSM kali 1/Z ya, 1/Z dengan dimana 1/Z nya adalah sama dengan akar dari 1/R kuadrat ditambah dalam kurung 1/XL kuadrat, sehingga Z nya, nah kita balik, berarti Z sama dengan 1/, ya, 1/, akar dari dalam kurung 1/R kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Z ini adalah sebagai impedansi atau hambatan pengganti. Sedangkan sudut ya, theta, kita tahu bahwa tangan theta sama dengan ini ILM dibagi dengan IRM, atau sama dengan VSM dibagi dengan XL per VSM dibagi dengan R, sehingga dapatkan adalah tangan theta sama dengan R per XL, sehingga theta sama dengan yaitu arkes tangan dari R per XL. Sedangkan untuk daya rata-rata ini dapat yang atau daya yang dapat ditransfer dari rangkaian atau disipasi ya. P min sama dengan VSM kali ISM per 2 cos theta, nah, atau sama dengan VM amplitudo dari VS, berarti amplitudo dari VS adalah VM, dan amplitudo dari arus IS, IA atau IM itu nah, berarti VM per akar 2 kali IM per akar 2 cos theta, atau sama dengan VRMS kali IRMS kali cos theta. Itu adalah daya rata-rata atau daya yang bisa ditransfer. Sebagai kasus yaitu di sini adalah rangkaian RL, berarti R-nya adalah 10 ohm dan L-nya adalah 0,032 Henry. Ya, maka pada R akan mengalir arus sebesar IR dan pada L akan mengalir arus sebesar IL. Dengan dari sumber ditarik arus sebesar IS. Nah, sedangkan tegangan yang kita berikan adalah VS sama dengan VM sin omega T. Nah, rangkaian paralel RL, rangkaian RL paralel seperti gambar dihubungkan dengan tegangan VM-nya 220 berarti dengan frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, RL paralel artinya beda tegangan pada R dan L adalah sama besar dan arahnya, sehingga arah tegangan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan penjumlahan fasor dari fasor IS ditambah fasor IR ditambah fasor IL. Nah, maka kita dapatkan seperti berikut, berarti sama dengan tadi, berarti ini arah acuan VS, maka IR nya sama, IL nya terlambat 90, berarti pi per 2 ya. Maka dari sini kita jumlahkan, kita gunakan ini, maka akan kita dapatkan ini adalah IS, maka ini adalah sudut yang itu sebesar theta, sehingga dari sini dapatkan omega itu sama dengan 2 pf, berarti sama dengan 2 kali 3,14 kali 50, atau sama dengan 314 radian per sekon. Sedangkan XL sama dengan omega L, berarti 314 ini dari sini kalikan 0,032 itu mendekati sekitar 10 ohm. Maka berarti kita cari impedansi, seperimpedansi sama dengan akar dalam kurung 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XL kuadrat sama dengan akar 1/10 kuadrat ditambah 1/10 kuadrat, atau sama dengan akar 2/100, atau sama dengan akar 2/10. Ini satuannya adalah 1/Z, sehingga kalau gitu Z nya adalah sama dengan 10 per akar 2 ohm. Nah, maka dari Z kita bisa mencari yaitu arus atau amplitudo arus maksimum atau IS ya, arus IS nya dulu. Berarti ISM itu sama dengan VSM per Z. Berarti kalau begitu sama dengan 220 dibagi dengan 10 per akar 2.
berarti sama dengan 220 kali akar 2 per 10 atau sekitar mendekati 31,11 ampere. Nah, sedangkan IRM berarti IR maksimum amplitudo itu sama dengan VSM per R, berarti 220 dibagi dengan 10 sama dengan 22 ampere. Sedangkan IRM nya adalah 220 dibagi dengan 10 sama dengan 22 ampere, sama. Nah, kalau kita ingin buktikan kalau IR ditambah IL itu harusnya sama dengan yaitu IS. Nah, tapi ingat penjumlahan di sini adalah penjumlahan pasor, berarti harus menggunakan dalil Pythagoras. Berarti saya dapatkan ISM itu sama dengan akar IR kuadrat ditambah dengan IL kuadrat, itu sama dengan akar 220 ditambah 220 kuadrat, jadi mendekati 31,11 ampere. Berarti di sini betul sama ya, berarti bisa dikatakan mendekati sama, dia betul. Maka theta sama dengan arkes tangen dari R per XL, jadi sama dengan arkes tangen 10 per 10 sama dengan sekitar 45 derajat. Berarti sudutnya di sini theta ini adalah sekitar 45 derajat. Nah, oke. Dari diagram pasor dapatkan theta 45 derajat. Nah, maka saya dapatkan PS sama dengan VR sama dengan VL sama dengan ini 220, yaitu VSM sin omega T, artinya VS dan tegangan yang lain itu adalah sama dengan 220 sin 314 kali T. Sedangkan IS berarti ISM sin omega T min theta, berarti sama dengan amplitudenya adalah 31,11 sin 314 T min 45, karena dia terlambat ya. Ini di bawah sini duluan tegangan, maka dia terlambat dengan 45 derajat. Karena apa? Karena tegangan yang diberikan pada rangkaian, berarti kita memberikan sumber tegangan ya, maka dia yang kita acuan adalah tegangan ini. Berarti kita lihat di sini sin, maka ini dia terlambat. IR berarti sama dengan IRM sin omega T, karena sama dengan PS, berarti sama dengan 22 sin 314 T. Sedangkan IL sama dengan ILM sin omega T min 90, berarti dia min 90 terhadap VS, berarti sama dengan 22 sin 314 T min 90 derajat. Nah, daya rata-rata atau daya yang dapat ditransfer atau disipasi dari rangkaian yaitu P min itu sama dengan VSM atau amplitudo dari tegangan sumber dikalikan dengan arus dari sumber, maksimum amplitudo arus dari sumber dibagi dengan 2 cos theta, berarti sama dengan 220 kali 31,11 per 2 cos 45 atau sekitar 2419 watt. Itu adalah daya yang bisa diserap dari rangkaian, yaitu rangkaian RL paralel ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.